Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan bagi kita, di mana pagi hari ini walaupun kita ibadah secara live streaming, kita yakin dan percaya bahwa hadirat Tuhan ada bagi kita semua. Ada bagi saya, ada bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menikmati berkat Tuhan. Kita yakin dan percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Roh Kudus siap untuk melawat setiap kita. Sungguh Dia Allah yang setia. Haleluya. Dia Allah yang luar biasa. Kita mau sembah Dia. Allah yang kudus, Allah yang mulia. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Sungguh besar kasih-Mu Bapa. Sungguh Kau Allah yang dahsyat,
harapan dalam hidupku. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah terlambat menolong kami. Engkau Allah yang tidak pernah terlambat memulihkan setiap hidup kami, karena Engkau adalah sobat kami yang setia. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami membesarkan nama-Mu. Ada satu sobat kita yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Oleh sebab itu kita mau memuji Dia dengan penuh sukacita yang daripada Allah. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Dia saja. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan. Terima kasih Tuhan, sungguh Kau baik bagi kami.
Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Dialah sumber kehidupan kita, dialah sumber kekuatan kita. Oleh sebab itu kita mau berpegang teguh dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kita akan mendapatkan kekuatan baru ketika kita mendengarkan firman. Amat terlebih kita mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kita. Dia Tuhan Allah, penolong yang setia dalam segala kehidupan kita. Masalah persoalan apapun yang kita hadapi, kita akan mampu melakukannya bersama dengan Tuhan. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Katakan penolong yang setia. Penolong yang selalu setia, Memenuhi keperluanmu. memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Nolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, Dia tak pernah mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung Hanya di dalam Dia. di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Terima kasih Yesus. Bapakku yang baik Sungguh Kau Tuhan. baik. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami Haleluya. kembali Tuhan beribadah walaupun lewat live streaming Tuhan, tapi kami Haleluya. tetap semangat Bapa. Amin. Kuatkan hati kami Amin, Tuhan, Yesus. teguhkan hati Kudus kami, berkarya tambahkan dalam kehidupan iman kami Tuhan. Kami sudah Terima banyak kasih, memuji Tuhan. dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan Amin. firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan Haleluya. anak-anak-Mu mendengarkan dengan setia ya Bapa. Amin. Tuhan kuduskan, sucikan hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Bapa. Titipkan perkataan-Mu ke dalam perkataan hamba-Mu ya Bapa. Beri kekuatan
kekuatan yang baru Bapa. Amin. Terima Kami kasih. sangat bersyukur Tuhan, di mana Haleluya. saat-saat ini Tuhan, di luar sana Tuhan, banyak Oh, Yesus. roh kecemasan, roh kepanikan, roh ketakutan yakin, Tuhan. Tuhan, Tapi kami anak-anak-Mu Bersama Tuhan, Engkau kami mampu. Tuhan memberi kekuatan yang baru buat Haleluya, kami Yesus. Tuhan, untuk bisa memuji dan membesarkan Amin. nama-Mu Terima Bapa. kasih, Tuhan. Ajari kami Tuhan, semakin hari Tuhan, semakin mendekat dengan Engkau Amin. Tuhan. Terima kasih. Tuhan, tiba saatnya kami mau Berkarilah mendengarkan Roh Kudus. sebagian dari kebenaran firman-Mu Bapa. Haleluya, Yesus. Siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan. Terima kasih. Kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami selalu berharap Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Haleluya, Tuhan. puji Tuhan. Saudara bersuka cita. Saudara tetap semangat. Haleluya. Karena itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang bersemangat. Amin. Yang selalu memiliki kekuatan. Bukan dari kekuatan manusia. Tapi kekuatan oleh kuasa Roh Kudus. Yang memampukan kita menghadapi segala perkara. Amin. Saya mengucap syukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan izinkan kita semua, baik seluruh jemaat Tuhan, juga seluruh pemirsa, baik di live streaming Facebook dan juga di para pendengar radio LKFM. Saya mengucapkan syukur kepada Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan. Justru dalam keadaan seperti ini, kita sangat merasakan betapa berharganya beribadah kepada Tuhan. Amin. Saudara merasakannya? Saya pun merasakannya. Ya, bahwa dalam keadaan seperti ini justru kita merasakan betapa pentingnya kita beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya dalam segala sesuatu yang terjadi tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang ujuk-ujuk. Tidak ada sesuatu terjadi tanpa alasan. Saya percaya segala sesuatu terjadi ada maksud dan rencana Tuhan. Amin. Nah, menjadi hal yang penting bagi kita ketahui apa maksud dan rencana Tuhan dalam segala perkara yang terjadi saat ini. Puji nama Tuhan, saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan. Ya, mungkin singkat saja, tetapi menjadi harapan saya kiranya bisa memberkati kita sekalian. Firman Tuhan hari ini, hari Minggu ini, saya ambil tema yaitu virus versus imun. Dua kata yang saat-saat ini sangat populer, sangat ngetren, bahkan hampir semua orang mengucapkannya. Virus dan imun. Nah, kita mau melihat sedikit histori tentang arti dari virus. Virus adalah mikroorganisme. Kenapa dikatakan mikroorganisme? Dikatakan organisme karena dia merupakan sesuatu yang hidup. Tapi bentuknya mikro atau sangat kecil. Patogen yang menginfeksi sel makhluk hidup. Jadi virus kerjanya selalu menginfeksi sel makhluk hidup. Virus hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup dan tidak dapat menginfeksi semua kehidupan. Jadi sifat daripada virus adalah mikro atau kecil, bahkan mungkin tidak nampak oleh kasat mata, tetapi keberadaannya ada. Sifat yang kedua yaitu dia selalu berkembang. Kenapa berkembang? Karena dia hidup. Sifat yang ketiga, dia melemahkan daya imun. Salah satu atau bahkan tugas fungsi utama dari virus adalah melemahkan daya imun. Dan sifat yang keempat adalah dapat dengan mudah menyebar. Ya, Bapak Ibu Saudara juga pasti sedikit banyak sudah mengetahui hal ini dengan adanya situasi dan kondisi saat ini.
Nah, di sisi lain atau di kalimat lain ada kata imun. Imun adalah atau sistem imun atau sistem kekebalan tubuh adalah pertahanan pada organisme yang bertanggung jawab melindungi. Merupakan suatu hal yang kontras kalau virus tadi tugasnya menginfeksi, membuat peradangan, melemahkan, atau bahkan mematikan. Tetapi kalau imun, dia memiliki tanggung jawab melindungi. Dikatakan pertahanan pada organisme yang sifatnya juga sangat kecil. Dan bertanggung jawab melindungi tubuh dari pengaruh biologis luar dengan mengenali dan kemudian membunuhnya. Ya, ini sedikit penambahan pengetahuan bagi kita tentang apa itu virus dan apa itu imun. Di mana ada virus, di situ ada imun. Jadi imun itu ada ketika virus itu mulai masuk dalam kehidupan seseorang. Nah, secara rohani, penting bagi kita orang percaya yang ada pada saat ini dalam situasi dan kondisi saat ini. Bukan menjadi satu bagian kita untuk kita bersungut-sungut. Bukan menjadi bagian kita orang percaya ketika kita mengeluh terhadap kehidupan, mengeluh terhadap situasi dan kondisi. Putus asa, hilang harapan dalam situasi dan kondisi ini. Tetapi kita sebagai orang percaya, Tuhan mau kita belajar dari apa yang terjadi saat ini dan kita cari maksud dan rencana Tuhan. Karena segala sesuatu yang terjadi mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya akan baca dalam firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kita sebagai orang percaya yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua telah mendapatkan kelahiran baru. Dilahirkan menjadi anak-anak Allah. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan mengalahkan dunia, iman kita. Mungkin kita bertanya, kenapa ini ada kalimat mengalahkan ini, mengalahkan itu? Apakah ada suatu peperangan? Apakah ada satu perlawanan? Nah, saya akan bacakan ayat ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup berbunyi demikian. Sebab dengan mempercayakan diri kepada pertolongan Kristus, setiap anak Allah dapat menaati Dia serta mengalahkan dosa dan hawa nafsu. Kalau tadi dikatakan mengalahkan dunia, nah di sini diperjelas apa itu dunia, yaitu mengalahkan dosa dan hawa nafsu untuk menaati Dia. Jadi inilah peperangan kita saat ini. Inilah yang sedang kita hadapi saat ini, bagaimana kita mengalahkan dosa. Bagaimana kita mengalahkan ketidaktaatan kita. Bagaimana kita mengalahkan hawa nafsu. Karena saya percaya peristiwa ini terjadi. Salah satu fungsinya adalah untuk menguji iman setiap orang yang percaya. Inilah masa penyaringan itu. Inilah masa di mana setiap orang percaya harus diuji. Dan barang siapa imanmu seperti emas, maka ketika engkau diuji, engkau bukan habis. Tetapi ketika engkau diuji, justru engkau semakin berkilau. Dengan keadaan saat ini yang serba tidak memungkinkan, justru disinilah iman kita diuji. Apakah kita mengikut Tuhan dengan motivasi yang benar?
Apakah kita mengiring Tuhan dengan cara yang benar? Apakah kita melayani Tuhan dengan cara yang benar dan yang berkenan di hadapan Tuhan? Kita harus mengalahkan dosa dan hawa nafsu. Di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-12, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu dunia yang gelap dan roh-roh jahat di udara. Di akhir zaman, orang beriman harus melawan virus. Bukan virus COVID-19 yang saat ini sedang merebak, tetapi virus yang kita hadapi adalah virus yang sedang menginfeksi imanmu pelan-pelan. Adalah virus yang sedang menggerogoti imanmu pelan-pelan. Adalah virus yang sedang melemahkan imanmu pelan-pelan. Memang virus cara kerjanya tidak secara langsung. Bahkan dari pengalaman seseorang, dia dinyatakan atau dia merasakan ada virus di dalam tubuhnya. Ada masa inkubasi selama 2 minggu atau 14 hari. Apabila dalam masa itu tidak ada gejala-gejala, maka kemungkinan besar dia negatif. Tetapi dalam masa inkubasi yang sedemikian panjang itu, jika ada timbul gejala, ada kemungkinan dia terinfeksi. Secara iman, virus memang tidak serta-merta membunuh iman kita. Virus tidak secara langsung membunuh iman dan percayamu. Tapi pelan-pelan dia mulai melemahkan iman. Hati-hati dengan kata melemahkan. Mungkin kita masih merasa fine-fine saja. Mungkin kita masih merasa baik-baik saja. Pekerjaanku masih berhasil, hidupku masih berjalan dengan baik. Promosiku masih berjalan. Semua berjalan dengan aman dan tentram. Mungkin kita anggap itu suatu hal yang menyatakan bahwa rohani kita sedang sehat. Hati-hati, virus bekerja perlahan, melemahkan iman. Nah, bagaimana kita untuk kita bisa menang? Bagaimana kita sebagai orang percaya agar supaya daya imun rohani kita itu bisa mengalahkan virus tadi? Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua, ketahuilah bahwa pada akhir-akhir, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Kita melihat sekarang bagaimana manusia menjadi hamba uang. Diperintah oleh uang. Uang berkuasa. Uang bisa memerintah hidup kita. Kemana kita melangkah bisa diatur oleh uang. Penggenapan firman Tuhan. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Banyak sekarang orang-orang yang suka memfitnah. Hati-hati. Ini adalah keadaan pada hari-hari terakhir. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Ternyata dunia ini semakin ke belakang bukan semakin baik. Tapi dia sedang menghadapi atau mengalami degradasi dalam segala aspek kehidupan. Di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berarti pikiran pendek,
berlagak tahu, sotoy. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, secara kelihatan, mereka menjalankan ibadahnya. Sepertinya semuanya baik-baik. Sepertinya semua berjalan normal. Tanpa dia sadari, virus sudah masuk ke dalam iman. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Hati-hati, semua yang sudah kita baca ini tadi dalam Timotius, surat Timotius tadi, itu adalah perkara-perkara yang ada di sekitar kita. Perkara-perkara yang terjadi di kanan kirimu, atau bahkan ada di dalam dirimu, tanpa kau sadari. Atau mungkin kita sadar, tapi kita anggap, biasa. Tidak ada manusia yang sempurna. Hati-hati, dalam masa inkubasinya, dia akan melemahkan imanmu, akan melemahkan daya imunmu. Tidak boleh anggap enteng. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-7, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Hanya kepada siapa yang menang, dia akan memperoleh semuanya ini. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan, setiap kalian yang tetap setia kepadaku dan menang dalam peperangan rohani, ia akan menerima semua berkat tersebut. Kalau kita baca ke atas di perikopnya, ini bukan berbicara tentang kesuksesan, keberhasilan, kemakmuran, berkat, bukan. Tetapi ini berbicara tentang kekekalan. Apabila engkau menang, maka engkau mendapatkan kekekalan. Kalau tujuan kita saat ini masih sesuatu yang sifatnya physically, jabatan, kedudukan, keberhasilan, posisi, promosi, kemakmuran, engkau tidak akan menyadari hal ini. Bahwa sebenarnya virus sedang menggagalkan engkau untuk meraih kekekalan. Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita menang. Bagaimana caranya kita menang? Yang pertama, miliki dasar yang teguh di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari mendengar, dan mendengar firman Kristus. Kalau dalam terjemahan lama di sini berbunyi demikian. Oleh demikian nyatalah iman itu datang daripada berita. Tetapi berita itu atas sabda Kristus. Hati-hati ketika saudara mendengar berita. Berita apa yang saudara konsumsi setiap hari? Berita apa yang masuk ke dalam hidupmu setiap hari? Apakah berita tentang sabda Kristus? Apakah berita tentang firman Tuhan? Ini sangat berpengaruh. Dalam kasus COVID-19, ada satu istilah dinamakan psikosomatik. Psikosomatik, apakah itu? Gejala yang timbul seolah-olah engkau sedang mengalami ciri-ciri tentang berita yang engkau terima. Misalnya, contoh,
kita sedang membaca berita tentang corona, tentang COVID-19. Di situ ada gejalanya, badan akan merasa demam, hidung mulai beringus, tenggorokan sakit, kepala pusing, ada yang diiringi dengan mual dan segala macam. Ketika kita membaca tiba-tiba, aduh, kok badanku rasanya kayak demam ya. Sepanjang hari kita merasakan kayak, aduh aku kok demam. Jangan-jangan itu psikosomatik, gejala-gejala yang bisa ditimbulkan ketika engkau mendengar suatu berita. Hati-hati dengan apa yang kita dengar. Hati-hati dengan berita yang kita dengar. Bisa membuat engkau psikosomatik. Mulai kita belajar mendengar akan firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bangunlah dan peliharalah. Bangunlah ini bukan maksudnya wake up, bukan. Tapi dibangun. Orang membangun itu dari step by step by step. Sedikit demi sedikit itu namanya membangun. Kalau tadi dari mendengar, engkau memiliki iman. Iman itu adalah dasar. Dan itu tidak cukup hanya berhenti sampai di dasar. Harus dibangun di atasnya. Dan dipelihara. Dalam Yudas 1 ayat yang ke-20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu. Siapa yang membangun imanku? Aku sendiri yang membangunnya. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ayat yang ke-21, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Imanmu harus dibangun. Day by day, hari demi hari dibangun. Dan setelah dibangun, dipelihara, dijaga. Jangan dibangun 1 tingkat, dirobohkan 2 tingkat. Dibangun 4 tingkat, dirobohkan 5 tingkat. Tidak bangun-bangun. Tidak jadi-jadi rumah rohani kita. Dibangun dan dipelihara, dijaga. Jangan sampai ada virus kasih rusak. Itu hal yang kedua. Dan hal yang ketiga, bagaimana supaya kita menang atas virus-virus rohani ini. Yang ketiga adalah fokus ke depan. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-27. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir. Ini berbicara tentang Musa. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir. Dengan tidak takut akan murka raja, ia bertahan. Sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Saya rindu membaca ini dalam terjemahan sederhana Indonesia. Kalau dalam terjemahan baru dikatakan bertahan. Dalam terjemahan sederhana Indonesia berkata, dan karena Musa percaya penuh kepada Allah. Engkau harus memiliki percaya dan percayamu harus penuh. Jangan setengah-setengah. Jangan 90%, jangan 99,9%, itu tidak penuh. Harus 100% percaya penuh kepada Tuhan. Amen. Totalitas percaya kepada Tuhan. Dan karena Musa percaya penuh kepada Allah, dia berani meninggalkan Mesir. Kepercayaan penuh kepada Allah menumbuhkan keberanian. Sehingga engkau tidak takut menghadapi tantangan. Engkau tidak khawatir menghadapi masa depan. Engkau tidak khawatir menghadapi situasi kondisi saat ini. Karena engkau memiliki pengharapan penuh di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Dia tidak takut terhadap kemarahan Firaun. Tetapi dengan mata tetap tertuju. 7 ke depan.
Sekarang pandanganmu tertuju kemana? Fokus hidupmu tertuju kemana? Ayat ini berkata, dengan mata tetap tertuju ke depan, dia berjalan seperti melihat Allah yang tidak kelihatan itu. Kita percaya bagi setiap orang yang memiliki iman di dalam Yesus, engkau memiliki pengharapan. Pengharapan yang kita miliki itu bukan pengharapan kaleng-kaleng atau pengharapan kosong. Tetapi pengharapan kita pasti di dalam Yesus. Amin. Dengan mata yang tertuju ke depan, dia berjalan, saya berjalan, seperti melihat Allah di depanku, dan aku mau mengikuti dia. Kalau kejadian keadaan saat ini membuat engkau mulai berpaling dari tujuan utamamu, kalau situasi kondisi saat ini membuat engkau mulai gelang-geleng, engkau nggak fokus lagi, atau pandanganmu mulai buram, kabur. Firman Tuhan berkata, tetap matamu tertuju ke depan. Lihat Allah, Tuhan berjalan di depan. Saya percaya ketika hal ini terjadi dalam hidup kita, ketika ketiga hal ini kita lakukan di dalam hidup kita, bagi engkau yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, engkau bukan menjadi orang yang kalah dalam situasi dan kondisi. Engkau bukan menjadi orang yang putus asa dalam situasi yang seperti ini. Saya tidak bisa beribadah, saya tidak bisa berdoa lagi, saya tidak bisa melakukan ini dan itu, bagaimana Tuhan? Tidak saatnya engkau seperti itu. Tapi saatnya engkau memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dengan mata yang tertuju ke depan, engkau melihat Allah berjalan di depanmu. Tuhan memberkati kita. Biarlah renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini memberkati kita semua. Dan mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami bisa mendengar berita tentang Yesus. Kiranya Tuhan tolong kami, beri kami kekuatan, beri kami kemampuan, agar kami dimampukan oleh Tuhan menjalani kami hari-hari ini dalam situasi dan kondisi apapun Tuhan. Karena kami percaya dalam segala yang terjadi ada maksud dan rencana Tuhan. Dan kami percaya segala yang Tuhan kerjakan membawa kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Pada kesempatan pagi hari ini, hamba-Mu mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan berkati bangsa Indonesia. Engkau turunkan kasih karunia-Mu Tuhan. Biar belas kasihan-Mu Bapa turun bagi bangsa Indonesia. Kasih dan kemurahan-Mu ampuni kami dari segenap dosa, kesalahan kami, apa yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang melawan Tuhan, ampuni kami Tuhan. Dan biarlah belas kasihan Tuhan turun atas bangsa kami. Tuhan memberkati pemimpin kami, Bapak Presiden, dan seluruh jajaran yang saat ini sedang berjuang untuk mempertahankan negeri ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberi hikmat bagi mereka para pemimpin-pemimpin, supaya dari hikmat yang Tuhan beri, mereka dapat mengambil keputusan yang terbaik. Bukan keputusan yang sembrono, tetapi keputusan yang benar-benar membawa bangsa Indonesia kepada pemulihan yang lebih baik. Hamba-Mu berdoa bagi tenaga medis, mereka yang bekerja di barisan depan. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan memampukan mereka, menjagai dan melindungi mereka Tuhan.
Engkau melihat apa yang mereka kerjakan. Dan biarlah tangan Tuhan menyertai mereka semua. Sehingga setiap pasien yang mereka tangani oleh bilur-bilur Yesus, mereka boleh disembuhkan. Hambamu juga doakan buat tenaga keamanan yang saat ini menjaga keamanan negeri kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Kiranya belas kasihan-Mu, perlindungan-Mu atas bangsa kami. Bangsa kami dijagai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Ketika kami saat ini menghadapi situasi saat ini, tantangan yang begitu berat, ada tangan yang lebih besar dari segala sesuatu. Ada tangan yang berkuasa yang sanggup menolong kami, yaitu tangan Tuhan Yesus. Kiranya turun menolong bangsa kami. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau sanggup memulihkan bangsa kami. Engkau sanggup memulihkan setiap orang yang percaya. Secara khusus hamba-Mu doakan buat setiap umat yang percaya, dimanapun mereka berada saat ini, dalam situasi kondisi yang serba tidak memungkinkan, biarlah iman mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Iman mereka timbul seperti emas di saat-saat seperti ini. Iman kami semakin teguh, kami semakin cinta Tuhan, kami semakin hidup dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah segala sesuatu yang terjadi mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Tuhan memberkati seluruh yang mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini, baik secara live di Facebook maupun di radio LKFM. Tuhan memberkati kami semua. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih oleh Tuhan Yesus, dan persekutuan oleh Roh-Nya yang kudus menyertai, melindungi setiap hidup kita orang yang percaya kepada Tuhan, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.